Tetapi hal itu tidak dibiarkan oleh Burrow, dan Burrow menodongkan senjata. Di sisi lain, melihat celah tersebut, tiba-tiba Whistler mencoba kabur melalui jendela, dan itu mengalihkan perhatian Burrow. Lalu Mahon pun berlari dan Burrow beserta Scofield mengejar Whistler. Namun sayangnya, ia berhasil kabur dengan mencuri mobil. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin Prison Break Season 3? Terima kasih sekali atas apresiasi dari teman-teman semua terhadap channel Pintu Teater 1 ini. Mimin lihat luar biasa sekali animo dari teman-teman semua yang mau lanjut Prison Break Season 3. Terima kasih yang masih mau setia nonton di channel Pintu Teater 1 ini. Ya, meskipun banyak channel-channel lain yang pada ngebahas Prison Break Season 3 lebih dulu daripada Mimin. Nah, di season 3 kali ini, film akan berlatar lagi di dalam penjara, tepatnya di penjara Sona di negara Panama. Kita bakal dimanjakan kembali dengan aksi Scofield menyusun strategi untuk kabur dari penjara. Oke, segitu dulu basa-basinya. Langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali dengan Scofield dan Burrow yang mencoba mengejar Whistler. Di sana terjadilah aksi kejar-kejaran. Whistler memilih jalur suatu lorong untuk berhenti dan memilih berlari dari kejaran Scofield dan Burrow. Lalu mereka melakukan hal yang sama dan berlari mengejar Whistler. Whistler mencoba mengelabui mereka berdua dengan bersembunyi di balik tembok. Akhirnya Scofield terkelabui dan Whistler meminjam telepon milik seseorang. Ia menelepon Susan dan berkata bahwa ia sudah mengecoh mereka dan ia meminta untuk dijemput. Belum Susan menjawab, tiba-tiba Burrow datang dan menghajar Whistler, lalu mengambil teleponnya dan menginjak Whistler. Tak lama Scofield pun datang. Scene berpindah di mana Louis beserta ayahnya yang sudah bebas terhadang oleh polisi. Dan mereka pun diminta untuk menepi. Polisi memberi beberapa pertanyaan tentang apakah ia melihat 4 napi yang kabur dari penjara Sona. Ayah Louis berkata bahwa ia tidak pernah melihatnya. Polisi seakan tak yakin dan ia mengecek mobil milik ayah Louis. Kembali ke penjara di mana terlihat Sucre yang sudah babak belur disiksa karena ia tak mengakui di mana keberadaan Scofield dan kawan-kawan. Scene kembali beralih kepada Scofield yang menelepon Susan dan berkata bahwa ada perubahan tempat pertukaran. Ia minta untuk bertemu di Plaza de Francia dalam waktu 10 menit. Di penjara terlihat kekacauan yang sangat besar dan terlihat pula T-Bag yang baru saja dikembalikan dari kantor. T-Bag lalu dibawa oleh Bellic untuk menjauhi kerumunan tersebut. Tetapi T-Bag menolak karena ia melihat seorang Lechiro yang sedang dipukuli oleh beberapa napi dan berniat untuk membantunya. Ia langsung mendekati napi yang memukuli Lechiro, lalu menyuruhnya pergi, dan ia pun membawa Lechiro ke tempatnya. Setiba di tempatnya mereka melihat tempat itu sangat berantakan dan ia melihat pula ada 2 orang yang sedang mencoba mencuri beberapa barang miliknya. Lalu Lechiro mengambil senjata miliknya dan mengancam agar mereka pergi. Lalu dengan cepat T-Bag dan Bellic membaringkan ia di sofa. Scene berganti kepada Mahon yang memasuki bar dan terlihat ia sedang menunggu seseorang. Lalu ada Sucre yang dibawa oleh petugas ke lapangan. Ia kembali diancam jika ia masih tidak mau memberitahu keberadaan Michael Scofield, maka ia akan menggali kuburannya sendiri. Scene beralih kembali kepada Susan yang menemui Scofield. Tanpa banyak basa-basi, Susan bertanya tentang di mana Whistler dan ia berkata bahwa Whistler ada di belakangnya. Lalu Scofield bertanya balik tentang Sofia dan LJ. Lalu Susan menyuruh timnya untuk mengeluarkan mereka berdua. Ketika Susan berkata, berikan Whistler dan aku akan memberikan LJ, bukannya mengikuti omongan Susan, Scofield justru pergi meninggalkannya dan berkata, ini bukan tempat pertukaran, hanya meyakinkan bahwa semuanya masih hidup. Kau akan dapat telepon 5 menit lagi yang memberitahumu tempat berikutnya.
Scene kembali berganti kepada ayah Louis yang sedang digeledah mobilnya oleh polisi. Ia menunjukkan bahwa ia hanya membawa pupuk, lalu ia pun dipersilahkan pergi. Ternyata Louis disembunyikan di balik jok mobilnya. Kembali ke penjara, T-Bag mencoba untuk memberikan alkohol guna menghentikan pendarahan Lechiro. Lalu T-Bag berkata, salah seorang penjaga menawarkan kita membeli kebebasan dan mereka membutuhkan uang sekitar $50.000, tetapi Lechiro menolak. Beralih lagi kepada Scofield yang sudah menelpon Susan dan berkata, Lobby Museum of Antiquities dan waktumu hanya 5 menit. Ia menutup teleponnya sembari mengambil satu keping benda yang berada di museum itu. Lalu Susan pun datang dan ia tak menyangka bahwa di dalam museum terdapat pengecekan barang logam. Itu artinya ia tidak dapat membawa senjatanya ke dalam. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Kembali ke penjara, setelah Lechiro diancam untuk ditinggalkan, ia baru mau untuk memberikan $50.000 untuk kabur dari penjara itu. Scene mempertemukan Susan dan Scofield. Lalu Scofield berkata, kami akan memberikan Whistler tetapi LJ yang mendatangi kami lebih dulu. Akhirnya Susan mempersilahkan LJ untuk pergi dan terjadilah pertukaran yang diinginkan. Ketika mereka akan pergi, Scofield tiba-tiba saja berkata bahwa Susan sudah menyiapkan agen di setiap jalan keluar yang siap menembak begitu mereka keluar. Lalu Susan menjawab, kalau begitu jalan keluar manapun tak penting bukan? Lalu ia menyarankan untuk pergi melalui jalur darurat. Tetapi Scofield menjawab, sebenarnya pintu itu dikunci jika keadaan darurat. Dan Scofield langsung memecahkan salah satu benda milik museum. Seketika alarm pun berbunyi dan mereka pun keluar bersama. Kembali ke penjara di mana Sucre diminta untuk berbaring setelah ia menggali kuburannya sendiri. Dan ia dikubur hidup-hidup karena ia terus tak mau memberikan informasi mengenai keberadaannya Scofield. Scene berpindah ke tempat Lechiro, di mana T-Bag yang ternyata menipu Lechiro dengan berkata ia tidak akan memberikan uangnya kepada petugas. Lechiro seakan mengetahuinya bahwa T-Bag akan menipu dan membunuhnya. Lalu ia mempersilahkan T-Bag untuk membunuhnya dengan cara mendekapnya menggunakan bantal hingga ia tak bernafas kembali. Scene berganti kembali di mana Scofield dan kawan-kawan digeledah sebelum keluar dari museum. Petugas museum terlihat curiga terhadap wajah dari Scofield. Ketika ia sedang menyidik Scofield, tiba-tiba saja teman-temannya berkata bahwa ada seorang pengunjung yang membawa sesuatu. Ialah Whistler. Ternyata Whistler dijebak oleh Scofield dengan menyimpan satu keping benda yang ia curi di museum untuk disimpan di saku celana Whistler. Ia pun ditahan dan tak diperbolehkan pergi. Lalu tiba-tiba salah satu anak buah Susan terlihat akan menembak ke arah kerumunan yang sedang dicek. Ia menembak tetapi ia meleset karena salah satu petugas mendorongnya. Lalu para pengunjung berteriak panik dan berhamburan. Ternyata tembakan tersebut tepat mengenai Sofia. Burrow panik dan segera menghampiri Sofia untuk memberikan pertolongan. Sementara Scofield mengambil senjata dan mencoba menembak Susan. Ketika Scofield akan menekan pelatuk senjatanya, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari penjaga museum. Susan pun kabur dan Scofield tak jadi menembak. Burrow berusaha menolong Sofia, tetapi LJ menyuruhnya pergi karena ia takut ada polisi yang akan segera menghampirinya. Akhirnya, ia pun memilih pergi. Scene beralih ke Louis yang sudah sampai ke rumahnya, dan ia pun disambut meriah oleh keluarga besarnya karena ia sudah berhasil keluar dari penjara Sona. Terlihat suasana haru menyelimuti Louis. Kembali ke penjara di mana Sucre sudah dikubur hidup-hidup, tetapi Jenderal memutuskan untuk membawanya kembali karena ia pikir cara itu tidak akan berhasil. Tetapi ketika Sucre hampir saja kembali, tiba-tiba teleponnya berdering. Lalu petugas menyuruhnya mengangkat telepon itu dan berkata, jika telepon itu berasal dari Scofield, ia akan menanyakan keberadaannya Scofield. Benar saja, ternyata telepon itu berasal dari Scofield. Lalu ia menjawab dan Scofield menanyakan kondisi dia. Sucre berkata bahwa ia baik-baik saja dan ia menanyakan apakah LJ sudah bersamanya. Scofield pun menjawab bahwa LJ aman bersamanya. Dan Sucre pun turut senang. Lalu ia menutup teleponnya dan merusak telepon miliknya. Seketika petugas pun emosi dan menodongkan senjata. Scene beralih kepada T-Bag yang mengumumkan bahwa Lechiro sudah mati. Dan ia berkata akan membalikan uang yang berasal dari keluarga para napi. Sontak para napi pun bersorai. Dan terlihat Sucre yang kembali merasakan kejamnya penjara Sona.
Lalu scene kembali berpindah ke rumah sakit, di mana Sofia dirawat. Lalu ada pula LJ yang baru saja turun dari rumah sakit dan menghampiri Scofield untuk memberikan barang yang ia temukan di ruangan tempat Sarah dan ia disekap. Ia memberikan bunga kertas yang Scofield buat khusus untuk Sarah. Terlihat Scofield yang teringat dengan memori flashback dengan Sarah. Lalu LJ berkata bahwa Sofia menemukan sesuatu di tempat tidur di apartemen miliknya. Hal itu didengar oleh Scofield dan ia penasaran dengan sesuatu di apartemen milik Sofia. Scene kembali berganti kepada Mahon yang terlihat didatangi oleh seseorang. Siapakah orang yang mendatangi Mahon? Berpindah ke apartemen milik Sofia, Scofield dan Burrow mulai menggeledah kasurnya. Dan ia menemukan koper putih persis seperti apa yang Sofia temukan. Ia membukanya lalu terlihat sebuah berkas atas nama Jason Leaf. Burrow bertanya, "Kau kenal dia?" Scofield menjawab, "Tidak. Tetapi jika dia penting bagi Whistler, maka dia juga penting bagiku." Lalu ia meninggalkan Burrow. Scene berganti lagi kepada Mahon yang berbincang dengan orang yang mendatanginya. Ternyata orang yang mendatangi Mahon adalah Whistler dan Susan yang sedang menunggu di luar. Entah apa yang sedang mereka rencanakan, tiba-tiba Whistler bertanya kepada Mahon apakah ia mau bergabung dengannya. Dan Mahon pun berkata, "Aku ikut." Lalu mereka pun pergi dari bar dan menghampiri Susan di mobil. Dan season 3 pun selesai dengan ending yang menampilkan Mahon, Whistler, serta Susan yang sedang mengendarai mobil. Louis yang senang karena ia bisa bermain basket kembali di rumahnya, Bellic yang terlihat depresi karena gagal kabur dari penjara, dan Sucre yang tak menyangka dirinya akan dipenjara di penjara Sona. Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.